Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ada kepedulian panjenengan terkait dengan jamu. Kebetulan saya memang dari era 80 90-an saya sudah mempelajari ya, menggeluti tentang dunia herbal ya, karena kebetulan kami di Tapak Suci itu para pelatih itu memang diharapkan bisa melakukan penanganan cedera olahraga khususnya pada para atlet. Berawal dari situ kemudian kami berguru kepada beberapa bini sepuh yang salah satunya adalah Mbah Marto ya, Eyang Marto ini seorang ibu yang intens untuk memberikan bimbingan pada kami. Ya, ada saat itu saya, kemudian seangkatan saya ada Mas Parno dari Nguter, kemudian Pak Toto, kemudian Pak Darmanto dan banyak, pokoknya para pelatih-pelatih muda itu diberikan ilmu dasar. Nah, kemudian dalam perkembangannya memang ada yang kemudian menekuni, ya, seperti Mas Parno di Nguter ya, Pendekar Parno, kemudian saya, Pak Wahid, ya, ini kemudian menekuni juga Pak Darmanto. Lalu secara formal kami berempat dengan dua dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dua dari Pemuda Muhammadiyah, Insinyur Rudi Setiawadi dan Insinyur Sabtono Toto Prasetyo dengan saya, Wiwoho dan Pak Wahid itu diundang ke Solo untuk mengikuti pelatihan terapi. Ya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta memberi fasilitas ruang untuk pembelajaran kepada Opa Budiharjo dalam bentuk pelatihan dengan di bawah Yayasan Hasta Husada Dharma. Kemudian kami dari situ semakin mencintai tentang pengobatan tradisional. Masya Allah, luar biasa betul saya katakan. Filosofinya juga sebagaimana tuntunan dari agama Islam. Jadi bahwa filosofinya semua penyakit itu pasti ada obatnya, insya Allah, kecuali jalan kematian. Nah, dari situlah kemudian kami mendalami. Nah, kemudian saya juga sangat bahagia, sangat berterima kasih pada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kalau tidak salah ya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jamu ini semakin diangkat itu ya, diangkat sehingga ada istilah Hari Jamu Nasional atau apa saat itu. Itu kalau tidak salah ya, kira-kira di ya era Presiden Pak SBY itu. Ya, itu kalau tanggalnya insya Allah 27 Mei saya agak ingat sih. Itu tentang sejarah sekilas tentang jamu. Nah, sementara pengertian jamu itu sebenarnya memang lebih jawani ya, karena secara etimologis konon berasal dari kata Jawa dan ngeramu itu jamu itu. Nah, sehingga kalau mungkin di daerah atau negara lain beda istilahnya, bukan jamu meski sebenarnya sama-sama herbal gitu ya. Tapi kalau di Jawa jamu karena memang konon katanya dari akronim dari Jawa dan ngeramu ya. Jawa itu artinya ya orang Jawa, ngeramu itu mencampur. Sehingga iya, jamu itu rata-rata tidak tunggal. Nah, jadi seperti yang kami produk ini, kami lakukan ini tidak tunggal. Jadi misalnya ini namanya ekredasen di kami. Ini ada gelam, ada lidah buaya, ada berbagai macam. Ya, kita ramu, kemudian ini untuk dioles nanti. Dan yang lain ini ada beberapa. Ya, ini memang upaya kami melestarikan kearifan lokal ya, khasanah pengobatan Jawa gitu. Memang kami juga ikhtiar untuk mentaati peraturan pendangan untuk BPOM. Ada yang sudah BPOM, ada yang belum karena ya kami ini proses dan kami memang orang kecil ya, artinya sangat. Nah, ini mudah-mudahan dengan perbincangan kita nanti ada yang peduli untuk memberikan support ya. Ini insya Allah lah kalau kualitas nggak perlu diragukan. Nah ini jadi
Ini produk, ini lidah buaya murni. Ya. Lidah buaya ini di halaman itu banyak sekali. Nanti kalau mau diambil gambarnya, ini lidah buaya dan kami sudah memberdayakan teman-teman tetangga untuk ayo ini kita bisa untuk dirinya sendiri, tapi kemudian juga bagus untuk orang lain. Kalau itu manfaatnya apa? Ini banyak ini. Kalau yang ini untuk khususnya untuk meredakan sakit sendi ya, entah apa, mungkin karena asam urat, karena keseleo, karena apa itu. Tapi juga bisa untuk misalnya penghangat. Jadi saya punya kawan, putranya itu punya sakit asma. Nah, kemudian dia coba nelateni itu ya, nelateni kalau mandi, setelah mandi sore itu diboreh dada, kemudian punggungnya ya, pusar seperti kayak bayi itu. Ternyata Masya Allah itu ditelateni, alhamdulillah sudah beberapa waktu ini ya, sudah 2 tahunan lebih nggak pernah kambuh. Meski di cuaca dingin atau dia kegiatan di sepak bola kan beleduk, enggak, dulunya biasanya kambuh. Sekarang alhamdulillah bahwa alam ya, itu kan tentu dari Allah. Tapi ini sarananya ini. Kemudian kalau yang ini egg rice ini diminum. Memang ini saya sendiri selalu menggunakan 3 ini setiap hari. Ya, ini untuk menurun tensi darah, kemudian untuk menurunkan kolesterol. Nah, ini sangat bagus. Ini bisa untuk masak loh. Ini bisa masak daging yang dikhawatirkan misalnya kolesterolnya tinggi, dikasih aja 2 sendok, nanti akan terikat kolesterol jahatnya, insya Allah gitu ya. Tapi ini monggo kalau mau diteliti, kawan-kawan yang lebih punya kompetensi di situ membantu kami, diteliti secara laborat, karena kali ini kan baru empiris gitu ya. Nah, kalau yang ini bahan dasarnya lebih kepada dominannya sirih, daun sirih, dan juga ada lidah buayanya. Ini pengobatan melalui mata. Jadi diteteskan di mata kanan kiri. Kalau sulit tidur itu melalui telinga kanan kiri. Insya Allah. Karena saya berani mengatakan ini ya uji coba saya sendiri gitu ya, sendiri. Ini kan kerja teman-teman, jadi saling mengisi dari referensi satu dan yang lain itu. Nah, kemudian yang ini yang sudah kita bipomkan ini jadi keponakan juga seorang alumni farmasi ya, dia sarjana farmasi. Memang kita ajak, ayo kamu yang secara keilmuan real gitu ya, kalau kamu, saya kan dari pengalaman, coba kamu lakukan uji coba sehingga kalau insya Allah kalau ini sudah klinis sudah dilakukan uji coba di laboratorium sudah. Nah, ini konsentrasinya untuk kesehatan lambung dan usus. Nah, insya Allah. Nah, ini juga saya banyak. Kebetulan saya kan kalau ada waktu luang, saya kembali masih membantu orang-orang yang menghendaki ada terapi. Kalau dulu saya memang terapis, ya kan. Tapi setelah saya jadi ketua PDM itu kan banyak kegiatan ya, sehingga ya tapi tetap setiap hari saya juga mau kalau sampai ngajar ya. Iya, sampai ngajar, dan itu biasa. Dan memang saya juga dulu sering ya, saking mungkin sulitnya nyocokin waktu itu, kadang kalau menunggu kalau jam istirahat di sekolah saya. Jadi ini saya juga nggak malu, saya sudah izin kepala sekolah, izin teman-teman, supaya juga anak-anak murid itu tahu langsung saya praktek gitu. Ternyata pengobatan itu selain medis juga ada non medis. Tapi non medis saya adalah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara logika, insya Allah. Jadi saya nggak yang neko-neko itu ya. Memang pengobatan herbal itu ya jamu itu. Nah, cuma sekali lagi ini yang harus dibenahi menurut saya, mentalitas. Jadi jangan kemudian kita ini lebih ke irasional. Ya, ini yang kadang-kadang pengobatan non medis itu ya larinya kan sebutan alternatif, itu kan sebenarnya sangat relatif ya. Kalau di sini
jamu itu pengobatan yang apa itu alternatif karena utamanya medis. Tapi kalau di daerah pedalaman bisa terbalik, alternatifnya kan medis, gitu. Yang utamanya ramuan-ramuan. Nah, sehingga kalau menurut saya ada kelebihan sebenarnya, tapi juga ada kekurangan dari herbal itu. Kelebihannya Allah berikan sangat luar biasa di sekitar kita. Kelemahannya justru kita. Yang pertama, sesepuh-sesepuh kita dulu, para leluhur kita nggak begitu rajin mencatat, menulis. Beda dengan yang teman-teman dari Cina itu kan, Xinzai itu kan ditulis. Cina ya? Ya, saya kebetulan juga pernah ke Cina, termasuk. Ya, saya juga termasuk mengunjungi pusat herbal Cina saat itu tahun 2017 kan salah. Nah, lalu bahannya sebenarnya kita ini insya Allah lebih bagus loh, karena dari sisi geografi kita ini Indonesia ini lebih bagus sebenarnya. Nah, cuma tadi kelemahannya literasi kita minim. Coba Anda saya tanya daun tempuyung, sudah tahu belum? Nah, nggak tahu kan? Padahal itu luar biasa hebatnya. Saya beberapa kali membantu kawan yang mestinya operasi kencing batu. Alhamdulillah dengan daun tempuyung ini kalau biasanya ya dulu sebelum saya tahu rangkaiannya tunggal, yang penting hancur dulu itu. Tapi setelah saya tahu kemanfaatan ada gude, ini kan juga anak-anak sekarang nggak tahu gude itu. Kemudian lidah buaya, alang-alang, tempuyung, kumis kucing, kecibeling jadikan satu. Tadi diramu tadi. Nah, insya Allah bisa untuk mengobati kencing batu. Hal dengan hubungannya dengan batu. Insya Allah ya. Tapi kalau saya, meskipun saya terapis, saya selalu mencoba untuk memanfaatkan juga ilmu kedokteran. Jadi saya minta ronsen dulu. Atau kalau sudah pernah ke rumah sakit, dokter kayak apa, nah kita membantu gitu. Karena kalau ada pengalamannya, kalau sembrono, misalnya kencing batu, kemudian diobati hanya dengan, kan rata-rata kami ini para herbalis itu ya segur pengalaman gitu aja. Nah, padahal ternyata kasusnya kadang nggak sama. Ada batu itu yang bentuknya elip, ada yang bintang. Nah, kalau elip mungkin ya nggak begitu menyiksa ya ketika diluruhkan kemudian turun dan keluar masih berupa batu, itu tidak begitu menyiksa. Nah, kalau bintang, nah, kan sangat berbahaya. Maka saya sarankan ke dokter dulu. Tapi ya tadi karena mungkin ada orang yang agak trauma dengan rumah sakit, yang penting saya ada data-data medisnya. Nah, insya Allah kita bantu. Karena kalau nanti kita memberikan daun tempuyungnya kurang, nanti kan nggak hancur, hanya tererosi. Ya, kemudian nanti turunnya keluarnya masih batu. Saya pertama kali itu dulu menolong kawan. Nah, setelah itu terus tak oke wae tempuyungnya. Alhamdulillah ada yang dulu SMA, kemudian dia di ronsen, ada batu ginjalnya cukup banyak. Nah, kemudian saya minta coba cari daun seperti ini, tempuyung namanya, dia cari banyak itu, wah kuatah Pak, di muter ternyata di sawah-sawah di muter banyak. Wes sukai wae itu ya. Akhirnya 3 hari berturut-turut kencingnya itu seperti kopi. Alhamdulillah sekarang dia anaknya sudah kelas 2 SMA. Belum pernah kambuh. Dan mudah-mudahan tidak kambuh. Iya, makanya ini saya meskipun sekali lagi herbalis, saya tidak anti medis. Karena saya berprinsip ilmu itu ilmu Allah. Pasti ini harus ada kolaborasi. Nah, harapan saya teman-teman yang suka jamu juga jangan minder, tapi juga jangan menafikan tentang obat. Kadang-kadang wah enggak mau karena nanti gini. Asal itu sesuai dengan petunjuk dokter yang bertanggung jawab, betul dokternya, insya Allah kan enggak masalah. Menurut saya begitu. Demikian juga teman-teman dokter, harapan saya kersolah bantu membimbing kami karena memang sekali lagi rata-rata jamu itu masih empiris, belum klinis itu dalam membuatnya itu. Nah, ya, karena saya meyakini, karena di hadis saja disebutkan bahwa ada habatus sauda misalnya, atau kemudian jinten hitam, atau daun bidara. Nah, ini kan herbal.
Nah, kalau Rasulullah saja mengingatkan begitu, ya tentulah dan pasti Allah menciptakan semuanya ada manfaatnya. Ada program melihat produk-produk unggulan Cina, ya satunya ke pabrik herbal itu. Dan satu yang saya sampaikan tadi, kelebihannya adalah resepnya jelas. Jadi ya, nah lalu kalau saya di Jawa ini, saya yakin sebenarnya ada pihak-pihak yang punya resep yang juga jelas sebenarnya. Nah, ada, saya meyakini. Katakan kalau saya ya, feeling saya kerajaan. Pasti raja itu dulu kan dikelilingi oleh tabib-tabib top itu pasti. Nah, sehingga ini barangkali apakah kerajaan sendiri dengan rela hati mensosialisasikan atau mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hari ini Departemen Kesehatan. Nah, monggo saja. Produk kami ini semuanya empiris saja. Jadi ini pengalaman-pengalaman. Jadi lidah buaya itu kan sudah pada tahu semua di situ bisa untuk mengobati luka, bisa untuk mengobati dompo. Begitu kan ada zatnya. Nah, kecuali ini dalam, ini dan ini boleh diminum, ini diminum, ini harus diminum. Nah, kalau ini misalnya untuk gatal-gatal ini cukup dioles di bantu. Jadi dan menurut saya sekali lagi saya harus mengatakan dengan sesungguhnya khasiatnya insya Allah saya bertanggung jawab karena saya, keluarga dan kawan-kawan yang karena ini kan kebanyakan ya saya berikan aja karena banyak yang kalau yang ini sudah karena memang sudah diuji labkan, dipomkan ya ini kita jual secara harga yang profesional. Kalau ini ya pertemanan. Itulah Kak. Buktikan ya. Ya nanti namanya Ekres ya. Semua produk kami dari Koperasi Tapak Suci ini Ekres semua. Ini Ekres, Ekredasen pokoknya pakai ek itu insya Allah produknya Koperasi Tapak Suci. Ini koperasi loh. Jadi kita idealis banget ini ya. Jadi ada koperasi produksi. Jadi teman-teman yang menanam ya kita beli kemudian sahamnya bisa ikut saham tanpa uang. Saya sahamnya setor lidah buaya aja boleh, nggak apa-apa. Ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan manfaat. Gastric clean. Jadi kan ini kebetulan muncul ide teman-teman ketika menjelang Ramadan. Bahasa kan ada ya di TV itu kan iklan tentang obat lambung ya macam. Oke, kita juga punya produk herbal murni. Ini murni betul, herbal murni kita jamin. Nah, karena saya sudah sering belajar ke Bapak Ibu Haji Gianto, Bu Haji Harini yang punya Sabdo Palon itu. Saya banyak belajar, termasuk saya sering diparingi tanamannya. Nah, ini tadi misalnya tempuyung, ini yang jenis-jenis yang lain, saya dipersilakan melihat baik ke kebun maupun ke pabrik. Nah, ini yang saya harapkan saya begitu. Jadi para agnia, para pengusaha kita, para orang kaya kita jangan pelit untuk berbagi dengan kami yang siap meneruskan insya Allah, tapi nggak punya modal. Nah itu luar biasa. Maka ini kita sampaikan, ayo sambut Ramadan itu dengan gastric clean ini, karena kita sampai kita lihatkan berpuasa dapat meningkatkan ya zikir kita kan pasti, pikir kan jadi bagus. Sehat rohani kan, nah sehat jasmaninya dengan obat lambung supaya kemudian ketika dibersihkan secara waktu karena ada jeda siang yang tidak makan itu kan membersihkan. Nah, lalu di gastric clean ini kan membersihkan usus besar kemudian lambung. Insya Allah akan menjadikan sehat. Nah, kami ingin hidup itu sesuai dengan tuntunan Allah, bahwa kita harus menteladani Rasulullah. Lah Rasulullah mengajarkan mengawali apapun dalam kebaikan masih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya ya bukan sekedar di lisan, tapi ya sampai ke hati, sampai ke pikir kita. Apa toh? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita hidup ini juga harus ada rasa welas asih. Nah, sampai ke situ. Nah, makanya saya katakan tadi, yang mampu beli ya monggo. Beli, yang nggak mampu
mampunya separuh bayarnya ya monggo. Sama sekali nggak mampu padahal harus diobati, silakan bawa, nggak usah pakai wo. Itu. Nah tapi kan ini saya tentu beda para pengusaha lain nanti ya kalau untuk. Nah ini kan untuk apa namanya praktis pengobatannya. Sehingga untuk distribusi perdagangan ya tentu kita harus ada hukum perdagangan. Dan karena tadi saya mendapatkan ini kan juga dari apa kebaikan hati banyak pihak, termasuk saya katakan Pak Haji Gianto sekalian, Ibu, kemudian Pak Yunan, itu teman yang juga Pak Agus yang ahli herbal, ya, itu banyak menuntun. Lalu Mas Pak Wahid yang sering kesana kemari belajar, Pak Parno, pokoknya teman-teman Pak Asu ini menghimpun diri untuk itu. Ya, karena memang filosofinya luar biasa bagaimana jamu itu. Jadi orang itu kan, tadi kan diramu ya, orang itu nggak bisa kok untuk kalau ingin optimal kemanfaatannya jangan egois. Nah, bareng-bareng lah, bareng-bareng meramu diri, menyelaraskan. Insya Allah kalau jamu nanti berkembang, otomatis sehat, alam ini juga akan bagus, kembali bagus pasti. Karena orang kembali ke alam. Ya, saya memaknai Idul Adha pun, ini kan jelang Idul Adha. Kenapa tapak suci ini selalu berjualan kambing dan sapi? Karena saya melihatnya bagi Wiwoho itu ya, membaca Idul Adha itu tidak sekedar selesai menyembelih hewan kurban diberikan pada yang perlu diberi, misalnya duafa, kemudian hadiah untuk yang mampu. Enggak sekedar itu. Saya membacanya kenapa Allah syariatkan kurbannya itu hewan. Nah, saya membacanya ke situ. Oh, berarti kalau umat Islam ini ingin menjalankan syariatnya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjaga keseimbangan alam. Kan masih tetap harus ada sapi, ada kambing, ada domba di sini, ya. Berarti kan harus ada yang mau memelihara. Nah, sekaligus juga ini kohenya, kotoran hewannya kan kembali ke ladang lagi, ke sawah lagi. Itulah luar biasa. Nggak bisa sendiri. Jangan berani mengatakan saya yang paling, nggak boleh. Nah, apalagi ini menjelang pilkada, ya gitu, nggak usah lah yang paling. Iya, monggo saling bang. Kan calon terkuatnya ya alhamdulillah, tapi jangan memandang calon yang tidak kuat itu. Karena kalau tanpa yang tidak kuat, tidak ada yang kuat kan? Iya. Bisa dikatakan kuat karena ada yang tidak kuat. Kalau bisa meramu dengan cara yang baik, sehat. Nah, sehat itu bahagia, kan gitu kan. Nah, sama dengan kita, kalau hidup ini bisa saling menghormati, saling menghargai, tidak ada yang merasa paling hebat atau sebaliknya paling tidak berguna, enggak boleh. Semuanya itu berguna dan semuanya sama, enggak ada yang paling. Tidak ada, semua berguna pasti. Ada yang pahit apapun manis. Ya sama, maka jamu itu kan ada yang pahit, katakan Sambiloto. Sudah tahu belum? Putra Wali ini yang paling top pahitnya, atau Godong Kates, ya kan? Nah, tapi ada yang manis, madu kan manis. Nah, tapi kan ini telah diramu, nanti akan menjadi sehat. Pahit terus juga nggak bagus, manis terus juga nggak bagus. Ya inilah kehidupan. Ya, jadi misalnya alam ini benar-benar sudah, asal kita menerimanya dengan lillah, dengan berjalan pada garis Allah, insya Allah. Satu contoh ya, resep yang masih empiris tapi dan saya banyak buktikan, batuk, ya, batuk karena flu ya. Oke, ambil saja bunga apanya, belimbing wuluh, bunganya, kemudian belimbing wuluhnya 1 atau 2 cukup, kemudian gula Jawa atau gula aren kalau ada, sudah dicuci, kemudian masukkan di tim. Nah nanti akan mencair, insya Allah menjadi seperti sirup. Ah, monggo itu diunjuk untuk obat batuk ya, karena insya Allah. Nah, jadi sebenarnya dari kecil saya hanya selalu diingatkan orang tua, dan orang tua memberi keteladanan bahwa manusia itu harus bermanfaat untuk manusia yang lain.
itu saja. Nah, lalu orang kan punya mungkin Allah beri keterampilan yang nggak sama. Ya, kebetulan kok saya dikelilingi orang-orang yang mau membimbing saya. Misalnya di bidang agama ada beberapa yang membimbing, lalu memberi ruang saya diajak berlatih tabligh. Ya, kemudian saya sejak kelas 1 SMP saya sudah diberi ruang untuk khotbah Jumat. Ya, Masya Allah itu pernah karena kepepet itu ya nggak ada yang datang khotibnya. Lalu pendidikan kebetulan memang saya senang. Lalu ada yang menyarankan masuk aja di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Meskipun saat itu nilai saya paling minim karena standarnya harus 6,5 saat itu ya. Saya hanya punya nilai itu. Alhamdulillah dengan perlahan tapi pasti kita bisa. Olahraga juga begitu karena memang ada yang membimbing. Ya, bahkan kemudian saya nggak ngerti ya ternyata juga mentor politik saya juga cukup punya bakat. Ayo kamu harus dakwah siasah ya sudah, saya jalani aja. Tapi semua endingnya adalah kemanfaatan. Ya, insya Allah dalam berpolitik pun saya insya Allah ya kecil lah interest pribadi saya kecil. Apalagi sekarang semakin tua, anak-anak saya juga sudah pada bekerja. Saya ya hanya mengabdi saja. Saya berpesan kepada anak-anak muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, ya terutama yang berada di tanah Jawa ini untuk tidak malu menggunakan jamu. Dan juga ini insya Allah kalau benar-benar diproduk dengan cara-cara yang profesional, ini selain juga menghasilkan secara ekonomis, menghasilkan uang, juga sangat membantu masyarakat. Dan ini mensyukuri nikmat, karena di sekitar kita ini banyak sekali bahan-bahan. Jadi bersyukur itu kan memperlihatkan jejak nikmat gitu ya. Jejak nikmatnya itu diperlihatkan. Nah, kita mau mengolahnya. Lalu yang kedua, jangan egois. Artinya yang suka herbal ya jangan kemudian menafikan pengobatan medis. Yang medis juga jangan menafikan yang herbal. Semua itu ilmu Allah dan semua bermanfaatannya karena ridho Allah saja. Ini harapan-harapan saya. Dan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah memotivasi dengan adanya Hari Jamu Nasional. Nah ini setidaknya ini akan memberikan motivasi. Dan terakhir kalau kita ambil secara filosofi lebih jauh, ya tadi saya katakan jamu itu kan Jawa ngeramu, jadi memang diramu, ada pahit, ada getir, ada manis, ada macam-macam tadi. Ternyata ketika diramu dengan takaran-takaran yang pas, ya akan terjadi harmonisasi sehingga bermanfaat.